Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 16 April 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Alright, langsung aja untuk update analisa terakhir ya. Kemarin pada saat saya live itu kalian sepertinya ada yang ambil posisi buy juga kan, yang ada di sekitaran ini di harga 2346 dengan target cukup sampai di 2360 ya. Sebenarnya kalian sudah profit juga di sini ya. Kemarin pun ada yang ambil buy juga pada saat saya live di sini, sudah ada yang mention ya, lumayan. Sebelum akhirnya harga ini drop ya, drop signifikan. Why? Kenapa drop kemarin? Ya karena hasil dari core retail salesnya bagus ya, retail sales, dan intinya retail salesnya itu masih bagus ya, dari 0,9 turun sih sebenarnya ya, dari 0,9 ke 0,7 sebenarnya turun, tapi dari segi core retail salesnya di sini naik dari 0,6 ke 1,1. Tapi walaupun di sini turun dari segi retail salesnya, ini lebih tinggi dari ekspektasi ya, ekspektasi 0,4 keluar 0,7. Begitu juga dengan core retail sales dari 0,5 keluar 1,1. Kemudian dari segi Empire State Manufacturing Index ternyata di sini hasilnya minus, dan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ke market sebenarnya ya. Karena market lebih melihat daripada retail salesnya kemarin. Karena kalau dilihat ketika retail sales keluar itu kan market lebih jam berapa kemarin keluarnya, jam setengah 9 ya. Market itu perlu proses ya, perlu proses di sini jam 9 di sini harga membuat keyakinan dulu. Yang pertama kan kita tahu 2346 ini kan sebagai area support ya. Immediate support dengan true supportnya adalah di 2330 sampai 2327 ya. Walaupun kita punya demand kecil di sini, tapi demand kecil di sini ternyata di break dengan cukup pasti ya. Dan lucunya adalah kalau ini kan dari segi time frame M30. Lucunya adalah kalau kalian lihat dari segi time frame H1, 2346,75 itu tidak tutup di bawah itu loh ya, lucunya itu. Dan kemarin pun ya sudah saya kasih tahu juga, area 2330 sampai 2327 itu merupakan area support yang sangat valid, yang sangat kuat, sehingga kalau kalian berpikiran mau nge-buy di sini itu sangatlah bisa, sangat-sangat bisa sekali ya. Karena kemarin kalau dilihat di grup di sini banyak yang ambil juga di harga 2327 ya. Di sini pun saya sudah bilang kemarin yang angkut buy di 2327 silakan keluar. Di sini sudah banyak sekali yang ambil buy ya di 2327 di sini. Saya pun pribadi ada nge-buy juga di di 23, tapi saya nggak di 2327 ya. Saya tunggu di 2346. Ketika H1 reject panjang seperti ini, saya tunggu candle flip di sini di 2350 dengan take profit sampai 2365 doang. Saya sih nggak maruk-maruk ya, walaupun sejatinya ini naiknya nggak ngotak ya kan. Tapi ya karena ini kan jamnya sudah jam 1 pagi ya, sudah dini hari, saya sih nggak mau begadang terlalu lama. Ya udah, close saja posisinya dan tinggal tidur. Intinya kemarin yang ambil posisi buy di bawah di 2327, wah itu kalian sudah wow ya, sudah wow sekali profitnya. Dan lucunya juga ini market tidak close di bawah trend line-nya yang saya gambar ya. Ini trendnya masih valid sekali. Jadi ini masih sangat luar biasa. Ya, ini masih sangat luar biasa, trennya masih naik. Oke. Dan sekarang kalau dilihat ini harga kan sudah oke, ini saya delete aja lah ya, 2330. Saya pakai tetap area utama saya adalah di 2327,25. Ya, itu merupakan area, bukan area sih, itu harga yang saya buat dari 8 April 2024 ya. Kalau kalian lihat dari semenjak 8 April sampai kemarin candle H1 tidak tutup di bawah 2327,25 ataupun 2327 pas. Yang menandakan itu berarti benar-benar marketnya kuat banget bullishnya. Dan kalau kalian ingat juga kemarin ya yang saya buat berdasarkan analisanya ya kan. Kemarin candle kita tidak punya candle ekor di bawah ya. Kita tidak punya ekor di bawah. Dan kalau dilihat kemarin kita sudah men-sweep low yang ada di hari Jumat kemarin di harga 2333 ya, nge-sweep low di sini yang dimana ini menjadi ekor yang sangat panjang untuk daily kemarin. Dan hari ini candle tutup di atas candle close di hari Kamis
ya, candle close dari Kamis yang ada di harga 2372. Ini harga close di 2383. Jadi kemarin kalau kalian ingat yang saya gambar ya, kemarin kan kalau nggak salah saya ada kasih kotaknya adalah sebesar ini ya, yang saya kasih adalah sebesar ini ya, yang saya ambil dari body di sini sampai body di sini udah selesai ya. Permasalahannya adalah kalau kalian lihat juga secara teliti, harga kita punya support di sini. Ya, harga kita punya support di harga secara daily nih, 2332. Dan secara resisten kita punya resisten yang ada di harga, let's say kita bisa bilang di harga 2372. Kemarin ya kan harga kan bergerak naik setengahnya doang ya kan, sampai 2370 kayaknya atau 2360, saya lupa ya kemarin. Sebelum akhirnya drop, yang saya bilang juga saya lebih prefer untuk menunggu candle ini punya ekor dulu, atau dia mengambil setengah daripada candle ekor di sini di hari sebelumnya ya, yang ternyata harga itu cuma sampai setengah ataupun sampai di body candle doang, sampai di 2370 kayak yang kemarin itu, sebelum akhirnya drop ya, yang dimana dia membuat ekor dan dia nge-sweep low yang ada di sini di 2334. Ketika dia nge-sweep low di 2334, harga langsung bergerak naik dan tutup di atas resisten di harga 2373. Jadi otomatis marketnya itu adalah bullish kembali ya. Dan lucunya sebenarnya kalau kalian lihat ya, kalau boleh saya bilang apakah ini valid low-nya sudah pindah? Kalau dilihat dari segi daily ya, coba ya saya lihat dulu. Ini harga naik, terakhir kan low validnya kan di 2268 ya kan, low validnya di 2268. Kalau dilihat ini harga bergerak naik, turun, naik ya, nge-sweep low-nya juga dia nggak nge-sweep low di sini ya, di 2318. Oh enggak, berarti sebentar. Kalau dilihat ini naik, naik, turun, naik. Oh enggak. Ya, berarti belum. Berarti kalau saya pribadi untuk masalah low-nya yang paling rendah terakhir itu berarti tetap di harga 2268 ya, di harga 2268 di sini. 2268 di sini menjadi valid low terakhirnya ya. Ini bukan dijadikan sebagai low valid ya, low validnya tetap di sini berarti. Oke. Nah sekarang apakah harga akan bisa terus bergerak naik? Yes, saya pribadi ini lebih prefer akan terus bergerak naik, mungkin bisa sampai all time high-nya lagi ya, karena kalau sekarang kita ukur, kita bisa mengukur sekarang all time high-nya sampai mana ya. Sekarang kita bisa mengukur all time high sekarang ya, sekarang kita bisa mengukur all time high mau nggak mau. Karena kalau kita ukur ya, ini dropnya dari sini sampai sini, ini kan sebentar nih, hilangin dulu. Ini kalau kita ukur dari atas sampai bawah, ini kan berhenti di tidak berhenti di 38,2 ya, tidak berhenti di 38,2. Kalau kalian itu pakai dan kalian pakai sweepnya di sini, ini juga nggak berhenti di 1272. Jadi kalau saran saya adalah sebaiknya seperti ini. Ini dari paling atas di sini sampai paling low di sini ya. Kalau kalian pakai H4 pun bisa. Ya, ini dari paling atas sampai paling bawah. Kalau kalian lihat, ini area kotak yang saya buat 61,8 adalah di 2390. Dan lucunya adalah ini kalian bisa lihat. 1272 ada di level yang saya inginkan, itu di 2461. Ya, 1618 ada di 2500. Ya, ini saya buat aja lah ya, di harga 2500. Ini saya nggak tahu apakah benar kena atau enggak, saya nggak tahu, bener literally saya nggak tahu nih akan kena 2500 atau enggak. Tapi so far 1272 di harga 2460 ataupun di 2461 yang itu merupakan Fibonacci extension monthly ya, di 2461 kemungkinan ini akan kena ya. Apakah harga akan bisa reject sekarang karena harga sudah kena 61,8? Potensinya iya, potensinya ini akan bisa reject.
Dan ingat, ini rejectnya tidak akan terlalu banyak. Memang sih di sini ada satu area supply-nya ya. Ini kalau saya turunkan sampai ke time frame M5 kayaknya lebih jelas ya. Kalau dari segi time frame M5 sebesar ini supply-nya ya, ini. Dari 2395 supply-nya sebenarnya ya. Itu supply-nya di harga 2395. Itu area supply-nya. Jadi kalau memang dilihat ini harga sekarang bergerak drop ya. Jadi potensinya memang harga bisa bergerak turun. Kalau kalian nekat nge-sell sekarang, masalahnya stop loss-nya mau nggak mau kalian harus taruh di atas 2400. At least di 2402. Kalau kalian mau nekat ambil posisi sell. Kalau saya pribadi sih no. Saya pribadi akan tetap ambil posisi buy karena daily structure itu sudah break di atas ya. Daily structure sudah break di atas 2373. Jadi walaupun ini harga turun, saya lebih prefer turun sampai ke 2365, which is itu adalah resistance become support sekarang ya. Ini resistance di break, dan kebetulan juga di M30 kita juga ada satu area demand juga di sini. Ya. Jadi peluangnya kalau lebih ambil posisi buy adalah tunggu di sini. Tunggu di sini baru bisa nanti naik. Ya, tunggu di sini baru nanti bisa naik. Saya pribadi sih nunggu di bawah untuk bisa ambil posisi buy nanti. Kalau kalian nggak mau nunggu di bawah 2365, mungkin bisa consider tunggu di atas 2400. Ya, bisa menunggu di atas 2400. Kalau kalian mau ambil posisi buy silahkan. Kalau saya pribadi, apakah bisa buy stop di atas 2400? Saya rasa bisa. Ya. Bisa buy stop di atas 2400 dengan stop loss di 2390, target terjauh sampai di 2430. Ya. Kalau mau buy stop, saya rasa bisa di atas 2400 dengan target sampai 2430 dulu. Jangan maruk-maruk sampai 2460, sebaiknya jangan ya. Karena kalau dilihat sekarang dari update dari ketegangan di Timur Tengah, so far tidak ada kelanjutan ya, tidak ada kelanjutannya, tidak ada Israel untuk saat ini belum ada memberikan tanggapannya, walaupun mereka bilang akan melakukan aksi, tetapi untuk saat ini mereka masih kondisinya kalem ya, masih slow dulu. Untuk dari segi Iran sendiri, mereka so far stop dulu, tidak melakukan serangan lanjutan ya, mereka stop juga. Bahkan di sini Cina diminta untuk bisa menjadi titik tengah antara apa yang terjadi di Timur Tengah ya. Cina diminta untuk memberikan suatu statementnya, karena kan kita tahu Cina kan salah satu negara komunis yang besar ya, intinya salah satu negara yang besar kan negara Cina. Jadi Cina pun diminta ya ibaratnya kayak diminta tolong lah ya, untuk bisa memberikan statement untuk bisa menjaga stabilitas yang ada di Timur Tengah ya. Jadi so far untuk saat ini kita tunggu aja antara di 2365 atau break di atas 2400, itu lebih prefer untuk ambil posisi buy sebenarnya ya. Itu lebih enak untuk ambil posisi buy, jangan nekat untuk sekarang. Kalau sekarang nge-sell ya mau nggak mau stop loss di atas 2402. Mau tidak mau ya. Terus apakah kalau harga break di bawah 2365 kita juga masih bisa nge-buy? Kalau dilihat ya, memang ini kan harga turun karena tertabrak Fibonacci 61,8. Ingat ya, ini tertabrak Fibonacci 61,8. Kalau dia turun sampai di 2350 lah ya paling jeleknya. Ya, kita juga bisa di sini di 2346 sekali lagi ya. 2346 itu masih menjadi area supportnya. 2346 masih menjadi area support. Jadi kalau harga bisa mantul di sana, ya udah bisa juga nge-buy di sana. Nah, untuk masalah nge-buy di 2350 perlu dikonsiderin adalah ataupun perlu diperhatikan adalah nanti kalau harga memang bisa tutup di bawah trendline, itu perhatikan juga ya. Perhatikan kalau harga memang tutup di bawah trendline. Kalau harga tutup di bawah trendline tapi masih di atas 2327 ya. Kalau harga tutup di bawah trendline seperti ini tapi masih di atas 2327, hati-hati. Takutnya ini bisa mantul di 2327 walaupun kemungkinannya chance-nya bisa melanjutkan penurunan. Ya, bisa melanjutkan penurunan. Karena kalau dilihat ini kan 2327 sudah berkali-kali dites ya. 1,
2, 3, 4, 5. Sudah 5 kali ini menjadi strong banget ya. Menjadi area yang sangat valid sekali. Jadi kalau dia ngetes lagi sekali dan tutup di bawah 2327 ya, jadi ada dua indikasi ya. Yang pertama tutup di bawah trendline. Lalu yang kedua tutup di bawah 2327, sekalipun dia naik itu akan bisa membuat penurunan nanti sampai ke 2300 di sini. Ya. Jadi considernya adalah yang pertama trendline, yang kedua adalah 2327. Kalau selama harga masih di atas kedua itu intinya masih bullish, ya. Dan kalau dilihat apakah market structure sekarang masih bullish, ya jelas ini market structure masih bullish banget di sini, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini kan harga membuat high. Ya, ini seperti membuat change of character, ya. Tapi sebenarnya di sini dia membuat apa ya, bisa dibilang change of character sih. Misalnya kalau kalian lihat ini sebagai, misalnya kalian melihat ini sebagai cok ya, dan ini pun juga sekalian lihat sebagai cok sebenarnya di sini, ya, yang ada di harga 2372. Jadi kalau dia harga turun sampai sini, ya udah dia akan bisa naik lagi, gitu. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Untuk hari ini saya lupa hampir ngasih tahu. Untuk hari ini berita untuk USD cuma ada di industrial production. Ini sih nggak akan terlalu berdampak. Jadi pure untuk dari segi nanti malam market US tidak akan terlalu berdampak, lumayan ya. Mungkin pure secara teknikal doang. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.